Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya, jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Jangan saya disuruh pakai pijan deh. Yang bagus itu bukan mobil dinas kita, yang harus bagus adalah mobil ambulan. Yang akan berjuang untuk semua rakyat. Saya minta Deddy Mulyadi dan Dhani Wiranata agar segera dibantu, didukung supaya bisa membantu saya di pusat, bisa membantu saya di Jakarta untuk kita bela rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak, salam buat Bapak. Dan seluruh gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, gubernur konten. Nah, mantap nih Kang Deddy nih. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Pak Gubernur Kaltim yang terhormat ini mengatakan Kang Deddy Mulyadi gubernur konten. Menurut gua, apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi saat ini dan selama ini harusnya menjadi suatu contoh bagi seluruh gubernur di Indonesia. Karena apa? Karena menurut gua satu-satunya pemimpin di Indonesia yang seperti Kang Deddy itu cuma satu. Seandainya saja bisa kita bayangkan ya, kalau satu provinsi aja ada pemimpin yang seperti Kang Deddy Mulyadi, gua rasa masyarakat Indonesia itu akan makmur, sejahtera dan senang hatinya. Coba bayangkan, yang tadinya Jawa Barat menurut Kang Deddy Mulyadi untuk kebutuhan medianya sampai 50 miliar, kini hanya cuma membutuhkan 3 miliar. 47 miliar itu bisa buat membangun kota masing-masing. Ini sungguh luar biasa. Kalau menurut lu gimana? Dan yang paling keren menurut gua untuk Kang Deddy Mulyadi selaku gubernur Jawa Barat ya, setiap beliau membuat kebijakan, dia tidak pernah memberatkan rakyat. Dia selalu memberikan solusi-solusi yang mantap. Itulah Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana dengan Gubernur Kaltim? Apakah seperti itu? Mama, ini soal mobil dinas seharga 8,5 miliar yang diambil dari uang rakyat dan dipakai oleh Gubernur Kalimantan Timur dengan alasan menjaga marwah Kalimantan Timur atau wibawa kehormatan Kalimantan Timur. Nggak bisa pakai mobil yang biasa-biasa aja, nggak bisa. Marwah siapa nih? Marwah keluarga lu atau marwah Kaltim? Seorang pemimpin itu marwahnya dijaga pakai kemewahan atau tindakan yang mengutamakan rakyat sebagai prioritas utama mereka? Yang mana nih? Kan gue lihat gubernur Kaltim ini kan Islam nih ya. Kalau pemimpin Islam, dalam Islam, idealnya prioritasnya nih ya, panutannya nih kalau nggak Rasulullah ya minimal Umar bin Khattab, ya kan? Dimana dalam sejarah kepemimpinan mereka yang wilayah kekuasaannya itu pastinya lebih luas, mereka ini marwahnya lahir dari keberpihakan kepada rakyat dan juga keadilan. Kalimantan Timur ini sumber daya alamnya besar sekali, penyangga IKN, ya kan? Tetapi realitanya masih banyak ya jalan-jalan di kabupaten itu yang bertahun-tahun nggak dibenerin, stunting, apalagi kemiskinan di pedalaman, ada spot desa-desa yang nggak ada sinyal, apalagi ada fasilitas sekolah yang tidak memadai, ada distribusi pembangunan yang tidak merata. Dan di dalam semua kondisi seperti itu yang terjadi, gubernurnya pakai uang 8,5 miliar demi menjaga marwah atau kehormatan Kalimantan Timur. Ya Allah Pak, daripada lu pakai 8,5 miliar buat beli mobil yang katanya emang medannya itu mengharuskan pakai mobil itu, kenapa nggak duitnya itu lu pakai buat benerin jalan, ya kan? Presiden aja mobilnya sama lu harganya beda jauh Pak, mahalan mobil lu, ya kan? Apalagi wakil presiden harganya cuma 500 juta atau 300 juta tuh. Kalau gue di posisi lu malu banget Pak, dunia akhirat gue tanggung jawab sama Allah, gue tanggung jawab sama rakyat gue, malu. Lu mau fasilitas lu maksimal tetapi kerja lu kagak ada tanggung jawabnya, kagak beres-beres. Udah gitu bikin dinasti pula ya, dari istri, dari semuanya, kakak, adik, abang semuanya berdiri di DPR. Kalau gue mah malu, tapi kayaknya pemimpin sekarang nggak ada urat malunya. Gubernur Kaltim beli mobil dinas seharga 8,5 miliar. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya, jangan dong. Jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur.
Masa iya mobil mahal-mahal apa setengah miliar yang pakai jelek? Jangan dong. Maksud gue yang jelek itu jalanan di Kalimantannya. Kan di Kalimantan Timur tuh kan jalanannya medannya kan berat ya. Jadi jalanannya tuh jelek gitu loh. Sayang loh mobil mewah-mewah kalau dipakai ke jalan yang jelek gitu maksud gue. Diduga mobil 8,5 miliar itu adalah mobil Range Rover Autobiography. Jai! Tengah-tengah efisiensi anggaran negara, di tengah-tengah indis era ekonomi sayang. Dijaga dong marwah masyarakat Kaltim. Bapak tolong Pak, marwah masyarakat yang membayar pajak tuh nggak dijaga Pak. 8,5 miliar untuk mobil dinas itu melalui anggaran APBD Kalimantan Timur Pak, yang dimana APBD itu berasal dari APBN, yang dimana APBN itu berasal dari pajak masyarakat Indonesia Bapak. Alasannya apa itu? Ya kan? Alasannya apa itu orang gubernur beli mobil 8,5 miliar buat mobil dinas? Alasannya karena medan tempuh di Kalimantan Timur itu berat. Berat ya Pak ya? Sama kayak masyarakat, berat ya menafkahi hidup-hidup pejabat-pejabat kita ini. Sekarang logikanya gini ya Pak ya, jalanannya rusak. Yang dibenerin jalanannya Pak ya, bukan mobilnya yang diganti Pak. Jalanannya yang diganti Pak, dibenerin, direnovasi gitu Pak. Bukan mobilnya yang diganti Pak. Kalau mobilnya mahal, mau mobil 15 miliar pun Pak, kalau jalanannya elek, lo ya wes mbuh lah. Udah gitu mobil dinas itu dipakainya apa? Untuk menempuh lika-liku jalanan kehidupan dan untuk menempuh hutan, untuk menempuh lumpur dan segala macamnya. Nggak perlu pakai Range Rover Pak, pakai Hilux bisa Pak, Pajero bisa Pak, Fortuner bisa Pak. Wakil presiden kita aja pakainya Innova, apa itu Innova Zenix Pak. Pertanyaan saya Pak, kalau medannya berat, kalau jalanannya jelek, kenapa nggak jalanannya yang dibenerin Pak? Kenapa mobilnya yang diganti Pak? Kan saya jadi bingung Pak, pola pikir Bapak itu kemana Pak? Aduh, apa jangan-jangan pikiran Bapak itu nggak lebih besar daripada kacamata istri Bapak gitu loh Pak? Saya serius nanya Pak, maksud saya logikanya itu gimana Pak? Pola pikirnya itu gimana? Jalanannya jelek, bukannya dibenerin malah mobilnya. Hah? Gimana nih? 8,5 miliar itu bisa bikin akses jalanan berapa kilometer Pak? Coba Pak, daripada Bapak cuma menggunakan anggaran 8,5 miliar untuk menggunakan dan membeli satu mobil dinas yang gak berguna itu Bapak. Itu Range Rover Autobiography itu Pak, kursinya ada kursi pijetnya, interiornya interior mewah Pak. Itu jangan dipakai buat menempuh tanah, menempuh jalur hutan, menempuh jalur api, tanah, udara, air Pak. Bukan, itu buat ke mall. Kalau Bapak kebutuhannya untuk dinas Pak, alias kebutuhannya untuk off-road Pak, pakai Hilux cukup Pak, Pajero gitu Pak, itu cukup Pak ya. Innova Zenix itu juga cukup Pak, 500-600 jutaan. Sisanya Bapak pakai untuk membangun jalanan, untuk membenahi akses-akses di Kalimantan Timur, untuk memajukan, mensejahterakan masyarakat Kalimantan Timur Pak, untuk membantu UMKM masyarakat kecil Kalimantan Timur Pak. Begitu loh Pak, kalau jadi pejabat Pak, Bapak itu kan pelayan. Ojo kakean gaya apa toh Pak? Pejabat-pejabat yang kayak gini nih, kata gua jangan dihujat, jangan didebat, jangan dikritik, dipecat aja sayang. Terakhir pertanyaan gua, siapa yang milih nih bapak-bapak jadi gubernur Kalimantan Timur? Nikmatilah ya, nikmatilah pajak kalian 8,5 miliar itu untuk mobil ada kursi pijetnya, sedangkan kalian makannya masih ngorek sampah. Ini bapak-bapak mau melayani masyarakat apa mau flexing kata gua? Mobil elit kinerja. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Semenjak kapan marwah sebuah provinsi ditentukan oleh bagusnya mobil dinas gubernurnya? Semenjak kapan Pak? Semenjak kapan? Semenjak Bapak menjabat? Iya. Aduh Pak, marwah sebuah provinsi itu ditentukan oleh ketegasan seorang gubernur, oleh ketauladanan seorang gubernur, oleh kebaikan seorang gubernur, oleh kebijakan seorang gubernur, ya. Bukan karena mobilnya, bukan. Kalau seorang gubernur itu amanah, tidak korupsi, menepati janjinya, membela rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, marwahnya bagus Pak. Bukan mobil. Bapak andaikan naik Avanza atau naik Sigra, nggak mungkin orang memandang, ih Kalimantan Timur rendah, ih Kalimantan Timur cemen, gubernurnya pakai Sigra. Nggak mungkin Pak, bukan itu yang dinilai ya. Tapi Bapak amanah atau enggak, peduli atau enggak sama rakyat, bukan mobilnya Pak. Bapak naik L300, naik pick up, naik Cherry, tetap marwahnya terjaga selama gubernurnya benar-benar peduli kepada rakyat Pak. Siapa yang setuju dengan pendapat saya? Kalau setuju, tolong di-share video ini agar sampai kepada Bapak Gubernur ini yang memanfaatkan anggaran negara, uang rakyat untuk kesenangan pribadinya. Iki lo model apa sih? Ibunya ini sedang cosplay guys, tapi tidak sesuai tempat.
Jadi mungkin karena baru dapat baju baru dan ingin segera dipakai, tapi jadinya nggak tepat, nggak matching. Kasihan juga sebenarnya. Mungkin lama mendambakan kostum ini, tapi tidak kesampaian. Baru punya uang sekarang, jadi belinya baru sekarang terus baru dipakai.